Al-Quran tadi. Interaksinya dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan mukjizat paling besar yaitu Al-Quran. Mukjizat yang akan mencengangkan, membuat orang kagum sepanjang masa. Akan terwujud kebenaran yang dikandung dalam Al-Quran itu. Nah, istimewa, ya. Tentu saja Al-Quran ini amalan yang paling pokok melengkapi amalan-amalan idola kita yang lain. Apa itu? Zikir pada Allah, ya. Kemudian sholat tarawih. Yang paling utama Syiamu Ramadan, berpuasa bulan Ramadan ini ya, dari pagi sampai maghrib, dari imsya azan subuh sampai maghrib itu kita berbuka, dari imsya sampai iftar. Nah, kemudian apalagi? Sedekah. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang diberikan dibagikan di bulan Ramadan. Beruntung kita sekarang di bulan Ramadan di rumah, stay at home. Kemudian lebih banyak dekat dengan orang tua. Yang biasanya orang tua agak jauh karena kesibukan, sekarang lebih dekat perhatian pada kita. Makin sayang, takut kita sakit, kena COVID-19. Kesempatan, lebih dekat, lebih akrab lagi. Keluarga kita jadi harmonis, ya kan? Apalagi keluarga kita, keluarga Al-Quran. Maka kuatkanlah baca Qurannya. Ya, mumpung Ramadan nih. Dan pintu tengah surga adalah berbakti pada orang tua. Kata Nabi Muhammad, surga itu pintunya ada banyak. Yang paling besar, paling indah, tengahnya. Pintu utamanya. Pintu utamanya adalah pintu berbakti kepada orang tua. Dan cara berbakti yang paling keren adalah, yang paling elegan adalah kamu bisa meletakkan mahkota cahaya di kepala orang tuamu dikarenakan engkau banyak membaca Al-Quran atau menghafalkannya. Terima kasih, Nak. Engkau telah memberikan mahkota cahaya pada kami karena kau baca Al-Quran, Nak. Kelak begitulah anak yang berbakti. Dan berbaktinya dengan cara banyak menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran. Oleh Allah diberi kesempatan lewat pintu tengahnya surga insya Allah. Dan meletakkan mahkota cahaya ke atas kepala orang tuanya. Dan Al-Quran juga bilang, ya Allah, tambah lagi mulianya. Lebih dari orang-orang yang lain, yang beramal soleh lainnya. Yang sholatnya bagus, sedekahnya banyak. Masih dilebihkan orang-orang yang ahlul Quran, ahlullah, keluarga Allah. Yaitu orang-orang yang suka berbicara, berbincang-bincang dengan Allah dengan membaca Al-Quran. Karena Quran firman Allah. Anak-anak yang saya hormati, saya muliakan. Aduh ya Allah, Allah sekarang banyak melipat gandakan, mencurahkan pahalanya pada kita ya. Kalau hati kita nih gak semakin semangat dengan kata pahala, dengan surga, maka iman kita sedang tidak beres. Kita bergegas-gegas kalau diperintahkan dengan amal kebaikan. Tapi kalau yang dunia saja, materi saja, belum tentu kita suka. Ya kan? Arduhas samawati wal ard. Uiddat lil muttaqin. Surga itu seluas langit dan bumi disediakan bagi orang bertakwa. Kamu takwa enggak? Takwa itu taat. Taat pada semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Taat karena bersyukur dan meninggalkan larangannya karena sadar itu berbahaya bagi kehidupan kita. Tidak mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Malah makin jauh kalau melanggar aturan-aturannya. Nah, kakak akan sampaikan kisah tentang Syahrul Quran. Istimewanya Al-Quran Ramadan itu karena unzila fihil Quran hudalin nasi wa bayyinati minal huda furqan. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudalin nas wa bayyinati minal huda furqan. Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Sehingga al-haqqu bayyin, al-batil bayyin, jelas mana yang salah, mana yang benar.
Alkisah, ada seorang pria yang tampan. Badannya gagah, wajahnya binar, kulitnya putih mutiara, matanya bercahaya, giginya berkilat karena siwak, rambutnya ikal sebahu indah, jenggotnya rapi, kemudian badannya kuat, kulitnya wangi, bahkan keringatnya pun lebih wangi daripada misik dan kasturi. Pria tampan ini bernama, jelas bukan saya ya, kalau saya ini wajahnya, semoga wajah saya tidak mengganggu kesehatan Anda ya, amin. Orang Jawa menyebutnya Kak Bimo itu orangnya pede, peteng dedet atau imut item mutlak gitu. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Ya, pria itu adalah junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kala itu belum nabi, kala itu belum diangkat rasul. Karena pada usianya sampai dengan 40 tahun, beliau adalah laki-laki tetap istimewa di kalangan masyarakatnya, di kalangan umatnya. Masyarakat Mekah, khususnya suku Quraisy dari keluarga besar Bani Hashim. Pria istimewa ini bernama Muhammad. Gelarnya apa? Al-Amin. Muhammad Al-Amin ini sedih. Mengapa sedih, Kak? Iya, dia sangat sedih. Karena umatnya dalam keadaan jahiliyah, dalam keadaan masa kebodohan. Orangnya pinter sastra, pinter berkomunikasi, pinter berperang, dan pandai berdagang. Ya? Dalam surat Quraisy sebutkan mereka pandai berdagang. Li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlata syita'i wal saif. Ya. Falya'budu rabb hadzal bait. Nah, sampai selesai. Orang-orang istimewa, orang-orang Quraisy ini tinggal di mana? Kota Mekah. Kota yang dibina oleh Hajar alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Di kota Mekah terjadi kebodohan yang luar biasa. Satu, hobinya mereka berperang. Hiya! Dengan pedang, teng teng, menggunakan panah, nancep wajan, latihannya sembrono ya. Ada yang menggunakan tombak, ada yang menggunakan pisau, ada yang menggunakan kereta kuda perang. Mereka suka menaklukkan suku-suku lain, merampas hartanya, membunuh laki-lakinya, menjadikan perempuan anak-anak sebagai budak, disiksa, disuruh kerja tanpa bayaran apa-apa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Malapetaka kemanusiaan. Ada orang bodoh begitu. Pulang-pulang setelah mereka perang, mereka bersyukur. Syukurnya keliru. Syukurnya kepada Tuhan berhala mereka. Siapa mereka? Lata, Hubal, Uzza, Manat. Ini nama-nama orang soleh zaman dulu. Dibuatkan patungnya, dibuatkan gambarnya, diyakini orang-orang soleh ini akan mampu menghantarkan doanya kepada Allah. Doanya nggak langsung pada Allah, tapi doa melalui patung-patung ini. Dianggap rohnya bisa menyampaikan. Kita boleh minta doa pada orang lain agar didukung doa kita, agar ia mendoakan kita, tapi kita harus berdoa langsung pada Allah. Jangan terputus berhenti kepada orang itu, orang soleh itu, apalagi patungnya. Itu namanya berhala. Ya. Nah, langsung kita berdoa pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Khususnya kalau minta doa boleh doa kepada para ulama. Tapi doa yang paling kuat adalah doa dari ibundamu. Ibundamu itu satu doanya lebih mulia, lebih tinggi derajatnya dibanding 1000 ulama. Ya, karena ibumu lah yang paling mengerti dirimu. Bahkan tulang, kulit, dagingmu berasal dari darah dan air susunya. Dari mana beliau mendapatkan itu? Karena ayahmu mencarikan nafkah
Sehingga ibumu kemudian bisa makan, bisa minum, menghasilkan susu, menghasilkan darah, pemikiran, tenaga untuk membesarkan dirimu. Jadi doa terbaik adalah doa dari ibumu dan doa orang lain. Tapi yang penting kamu sendiri doa kepada Allah. Ini orang jahiliyah minta doanya ke patung. Dikiranya patung itu ada roh orang-orang soleh berdoa pada Allah mengabulkan doa-doamu. Tuhannya banyak lagi, patungnya banyak lagi, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah Tuhan. Yang ketiga, mereka suka membunuh anak-anak perempuan. Dianggapnya anak perempuan gak berguna, tidak bisa memimpin. Padahal semua wanita juga punya kemampuan memimpin masing-masing. Ya, mereka punya peran sendiri-sendiri. Dianggap beda hanya karena nggak bisa perang dan nggak bisa memimpin masyarakat Quraisy. Kemudian anak perempuan lahir mereka malu, dibunuh. Bahkan seorang ibu zaman jahiliyah, seandainya bapaknya mati nih, bapaknya meninggal, ibunya diwariskan pada anaknya. Anaknya bisa memperistri ibu sendiri. Ini apa-apaan masyarakat seperti ini? Peradaban yang jahiliyah. Maka seorang laki-laki yang arif bijaksana, masyghul hatinya, prihatin mendalam, perih di hati. Ia berusaha mencari cara bagaimana agar masyarakatnya bisa menjadi tercerahkan, menjadi masyarakat yang maju, sehat berpikir, waras, dan punya keyakinan serta peradaban yang benar. Ya, laki-laki itu bernama Muhammad, yang karena akhlak baik budinya, khususnya jujur, ia mendapatkan gelar Al-Amin, yang terpercaya, yang amanah dapat dipercaya. Masih ingat kan kisah banyak yang ditolong Nabi Muhammad, diselesaikan masalahnya oleh beliau, termasuk ketika memindahkan Ka'bah bersama-sama kepala-kepala suku itu? Pasti masih ingat, karena guru-guru kita sangat antusias menyampaikan kisah Nabi, sirah nabawiyah, biografi nabi-nabi kita, khususnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam itu, malam cemerlang, bintang-bintang bertaburan sangat indah, udara sangat sejuk. Di sebuah puncak gunung terdapat sebuah gua. Gunung yang bernama Jabal Nur itu, di atasnya ada gua yang namanya Gua Hira. Guanya tidak lebar, mungkin 2 kali 4 meter saja. Nah, gua itu dipanjat butuh waktu berjam-jam, karena waktu itu belum ada tangga. Nah, pria yang bernama Muhammad Al-Amin itu masuk dalam gua, teman-teman semuanya. Lalu ngapain? Duduk, tafakur, berpikir, mengendalikan diri, memikirkan bagaimana caranya agar masyarakat terbebas dari peradaban yang jahiliyah itu. Kadang 2 hari, 3 hari, bahkan lebih, ia menikmati ketenangannya saat di puncak gunung, dalam gua, takarub atau mendekat pada Allah, taqarruban ilallah. Ia berdoa agar ada perubahan. Pria yang kaya, beristri saudagar kaya ini terus berdoa. Hingga pada suatu malam di bulan Ramadan, tanggal 17 tepatnya, di langit meluncur sosok makhluk yang tinggi besar setinggi ufuk dengan sayap 600, terbang melesat cepat menuju bumi. Melewati langit ke-7, melewati langit ke-6, melewati langit ke-5, langit ke-4, langit 1, menerobos atmosfer yang 7 tingkatan. Kemudian tepat berdiri di hadapan mulut gua Hira di Jabal Nur. Ketika sampai di Jabal mulut gua, badannya berubah, teman-teman. Sudah berubah. Jadi laki-laki yang ganteng, yang gagah, bajunya putih, rambutnya seperti berminyak, ya, di wajahnya ada tampak kelelahan. Padahal dia menempuh jarak sangat jauh. Sangat jauh jalan itu. Terbang ke bumi. Ia mengucap salam. Assalamualaikum wahai Muhammad. Namanya adalah Jibril alaihissalam. Sayyidul Malaikah.
Sayyid, pemimpin para malaikat. Ada malaikat ada banyak ya, tapi pemimpinnya Jibril alaihissalam ini. Ia masuk dalam gua. Muhammad Al-Amin yang kaget karena tiba-tiba ada makhluk yang berdiri meskipun tampan, gagah, ramah, jantungnya berdetak. Sangat cepat sekali. Kenapa? Takut. Karena wujudnya tiba-tiba datang. Jangankan nabi ya, atau malaikat meskipun cakep dan wangi. Misalnya kamu ya, Amin atau imam sedang duduk, tiba-tiba depan kamu celing muncul manusia. Apa yang kamu lakukan? Paling-paling lari ngompol 2 ember kali. Karena takutnya ya. Dan apa yang terjadi kemudian teman-teman semuanya? Malaikat ini mendekat, Muhammad semakin ketakutan, deraslah keringat mengucur di badannya, keringat dingin. Ia mendekati Muhammad. Kemudian dia mengucapkan, Iqra, bacalah. Dengan suara yang indah dia mengatakan, Iqra, bacalah. Masih kalut, masih panik Muhammad ketika menghadapi malaikat yang datang tiba-tiba. Gemetar badannya. Keringat mengucur dari pori-porinya. Iqra, bacalah. Muhammad mengatakan, Ma ana biqori, aku gak bisa baca. Iqra, bacalah. Ma ana biqori, bacalah. Aku gak bisa baca. Bukannya malaikat kecewa lalu pergi, tapi malah semakin dekat. Muhammad Al-Amin pun kemudian dipeluk badannya. Semakin menggigil. Kedinginan. Bercampur dengan takut, khawatir. Tirukan suara saya. Lalu Nabi Muhammad mengikuti perintah Jibril yang membaca kalimat istimewa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dadanya gemuruh. Iqra wa rabbukal akram. Iqra bismi, kita ulang ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq itu dibacakan Jibril, diikuti oleh Muhammad Al-Amin yang pada hari itu, detik itu, dengan ayat itu diangkat, dibi'tsah, dilantik menjadi nabi dan rasul, Khotamul Anbiya wal Mursalin, nabi yang merupakan penutup para nabi-nabi yang sebelumnya dan para rasul-rasul yang telah lalu. Dilepaskanlah Muhammad. Sesaknya sudah berkurang. Ia mundur, laki-laki putih itu, dan kemudian menghilang. Assalamualaikum, terbang ke atas langit lagi. Kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad duduk kebingungan. Ia kemudian menggapai kain yang berisi pakaian dan makanan bekalnya. Kirbah ia ambil. Kirbah itu seperti termos tapi terbuat dari kulit domba. Ia kemudian mengambilnya, dibawa, turun menuju ke bawah. Turunnya mungkin mendapat bahaya. Kenapa? Waktu itu Jabal Nur belum ada tangganya. Batunya batu kars yang sangat berbahaya. Kegores bisa luka. Pasirnya aja runcing-runcing waktu itu karena berasal dari pecahan batu-batu kars. Kalau terguling, terpeleset pasti luka-luka. Ia turun dengan hati-hati, dengan keadaan yang sangat tertekan ketakutan sampai di bawah. Kemudian dia segera pulang ke rumahnya. Bergegas-gegas. Sampai di rumah, ia ketuk pintunya. Dan akan dibukakan istrinya, yaitu Bunda Khadijah. Khadijah radhiyallahu anha. Assalamualaikum Khadijah. Khadijah. Adakah orang di dalam? Au kama qala.
Kemudian Khadijah yang tidur terbangun. Suamiku sudah pulang. Ia pakaian dengan sopan rapi. Ia bergegas ke depan pintu. Ia buka pintunya. Apa yang ia lihat? Kau sudah pulang suamiku? Silakan masuk. Ia lihat suami dalam keadaan kedinginan. Kemudian tampak wajah ketakutan di raut mukanya. Dingin, zamiluni, selimuti aku. Kau kedinginan? Digandeng dipapah menuju tempat tidurnya, dihembaringan, diselimuti dengan selimut yang tebal. Masya Allah. Dan apa yang terjadi kemudian teman-teman semuanya? Kemudian Muhammad dalam keadaan semakin tenang bercerita kepada Khadijah apa yang terjadi pada malam 17 Ramadan itu. Khadijah, iya. Apakah seperti itu? Terus, selanjutnya, lalu setelah selesai cerita, Nabi Muhammad pun dipersilahkan tidur. Gantian Khadijah sekarang bingung. Ia khawatir akan ada apa-apa dengan suaminya. Laki-laki yang ia anggap baik, karena memang senyatanya baik, suka menyambung silaturahim, tidak pernah marah, paling cepat derma seperti angin, kemudian pandai, bijaksana, jujur, kini mendapatkan peristiwa yang aneh seperti itu. Ia segera keluar rumah menuju rumah pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani yang sudah tua, buta lagi matanya. Paman, paman, paman. Siapa itu ya? Siapa kamu malam-malam mendekati rumahku? Aku Khadijah, paman, kemenakanmu. Oh Khadijah, ya ada apa? Masuklah. Tidak aku kunci pintunya. Pintu dibuka, Khadijah pun masuk. Ada apa? Lalu diceritakan apa yang ia dengar dari suaminya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hah? Iya. Bagus. Setelah itu? Iya. Masya Allah. Begitukah ceritanya? Begitulah paman kejadiannya. Lah, terpukaulah Waraqah dengan kisah itu. Tetapi sebenarnya dia nggak begitu kaget. Kenapa? Karena ia sudah menduga sejak awal bahwa Muhammad Al-Amin, suami keponakannya, manusia istimewa yang akan dipilih Allah sebagai nabi akhir zaman itu. Karena ia baca di kitab Taurat, kitab Injil, ciri-cirinya. Dan semua ciri-ciri itu ada pada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Khadijah. Iya paman, bagaimana? Apa pendapat paman? Hadza namus. Itu adalah Jibril yang pernah datang kepada Musa di Tur Sina sebelum Musa diizinkan berbincang dengan Allah. Jadi itu malaikat? Benar malaikat Jibril. Berarti benar dugaanku selama ini yang sering aku bicarakan pada dirimu, bahwa suamimu memiliki tanda-tanda sebagai nabi akhir zaman. Selamat nak, kau menjadi istri seorang nabi yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Khadijah, alhamdulillah, andai saja aku masih kuat, badanku tidak lemah. Aku tidak tua dan mataku tidak buta. Akan kubela Muhammad dengan semua yang aku miliki. Bahkan nyawaku kuberikan. Ketika ia akan diusir, bahkan diancam bunuh oleh orang-orang Quraisy ini. Jadi akan dibunuh? Akan diancam paman? Begitulah tabiat dakwah para nabi. Sering mendapatkan ancaman, fitnah, celaan dari orang-orang yang menolak ajarannya. Orang-orang kafir. Baik paman, akan kuajak ia ke tempat ini esok hari. Hari berikutnya, Muhammad SAW diajak Siti Khadijah untuk menjumpai Waraqah bin Naufal, mendapatkan kejelasan apa yang ia alami tadi malam. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzal malaikata wa ruhu fiha bi'idzni min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajar. Namanya Lailatul Qadar. Ada amalan istimewa di bulan Ramadan, kita itikaf
dan beramal ibadah menyambut datangnya Lailatul Qadar, malam yang kadarnya sama dengan ibadah 1000 bulan. Nah, teman-teman semuanya, inputnya kita sebagai orang beriman, prosesnya kita berpuasa dan amal lainnya, dan outputnya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard muttaqin. Orang-orang beriman, beramal soleh atau orang takwa itu Allah siapkan surga yang seluas langit dan bumi untuk kita tinggali abadi selama-lamanya. Ramadan artinya bulan membakar dosa-dosa, antara sholat dengan sholat, antara Jumat dengan Jumat, antara Ramadan dengan Ramadan, antara haji dengan haji, atau antara umrah dengan umrah adalah tebusan. Dosa kita ditebus untuk dihapuskan dengan pahala yang sangat besar. Semoga kita jadi orang hebat, orang soleh, orang bertakwa, dan kemudian tambah dekat dengan Allah, dijauhkan dari mara bahaya, dan disampaikan kesuksesan kita di dunia maupun akhirat. Terima kasih ya sudah mendengarkan kisah dari Kak Bimo. Ada salah kurang yang boleh dimaafkan. Catat yang penting-penting, ingat dan dimanfaatkan yang bermanfaat, dan lupakan yang tidak berguna. Terima kasih, salah kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.